Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilani Vanessa Zasna dari kelas S6A dengan NPM 20214502234 dengan mata kuliah yang ditempuh adalah pembinaan kompetensi mengajar. Diampu oleh dosen Dr. Muhammad Ramadona, SEMPD. Dengan video yang akan saya praktekkan yaitu video mengajar selama 1 jam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi. Perkenalkan, Ibu di sini menggantikan guru mata pelajaran IPA. Sebelumnya guru mata pelajaran IPA kalian siapa? Bu Ira. Jadi Ibu akan menggantikan Bu Intan selama sebulan. Sebulan ini ada dinas luar, nanti Ibu akan menggantikan beliau dalam mata pelajaran IPA. Untuk memulai mata pelajaran hari ini, boleh tahu ketua siapa? Boleh disiapin. Lalu teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa. Bila perlu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di bawah itu. Selesai. Oke. Baik. Sebelumnya kalian dulu belajar apa sama Wintan materi ini? Produksi. Reproduksi. Sistem reproduksi. Iya. Nah, untuk materi hari ini kalian udah baca bukunya belum? Kalian bakal belajar apa? Belum. Oke. Nanti Ibu bakal jelasin kita bakal belajar materi apa. Jadi sebelum kita pelajaran hari ini, biar Ibu tahu nama kalian, bagaimana sih cara pendekatan Ibu nanti selama sebulan ini. Jadi Ibu pengen tahu nama kalian masing-masing dan boleh sertakan hobi kalian suka apa selama kalian duduk di kelas berapa? Boleh dari kamu? Perkenalkan, nama saya Lupa Nasir. Hobi saya bermain alat musik. Bermain alat musik, boleh tahu alat musiknya apa? Seperti gitar sama recorder. Oke, bagus. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Pratama. Hobi saya bermain voli. Oke, bermain voli. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Pati Bangkit Sanyoto. Hobi saya bermain game. Main game apa tuh? Game bola. Game bola? Iya. Oke, kamu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Reni Maulana Putra. Hobi saya pramuka. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arden Saputra. Hobi saya sekarang di kelas 8 main layangan. Hobinya sama kayak dia ya? Sama main di luar. Iya. Seru Pak. Nama saya Nurdin, hobi saya menonton film. Nonton film. Kalau betul nonton filmnya genre apa tuh? Genrenya apa yang kamu lagi suka nonton? Kayak horor? Genrenya horor. Oke, lanjut. Perkenalkan, aku Laila Fadia, hobi aku mendengarkan musik. Perkenalkan, nama aku Rizal Syamudina, hobi aku berakting dan bernyanyi. Tapi udah pernah casting belum? Belum, aku pengen. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya bersama saya Putri Kalinda, hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Rizal Syamudina, belajar di Patimura. Hobi saya di kelas 8 ini menggambar. Baik, nanti untuk bisa tahu nama kalian nanti perlahan bertahap. Nanti kita akan saling saling ada pendekatan di antara saya sebagai guru dan kalian sebagai teman. Nah, sebelum itu perkenalkan juga Ibu, namanya Ibu Norilani. Kalau ditanya hobinya, hobi saya adalah bertani. Ya, saya punya lahan pertanian di rumah, di belakang rumah. Kalian tadi nanya, saya tani apa nih? Saya tani apa nih Bu? Iya Bu. Tanya apa? Oke, saya punya lahan pertanian 2 petak. Gede. Ya, lumayan. Nah, kalian ada nih Ibu nanam apa? Nah, Ibu di rumah itu menanam toge. Wah, boleh. Nah, kenapa sih
masih banyak. Nah karena ibu pengen tahu ya, karena ibu pengen lagi kemudian dipasarkan dijual. Karena ibu juga makan pisang kan. Karena memasarkan, tadi ibu juga pengen ada untung dari ibu. Terus juga kecil, kalau itu kecil, terus kalau jumlahnya gampang. Kan ibu tutup. Iya. Kalian nangkap gak sih bopeta itu seperti apa? Nah, bopeta itu bopeta ini. Oh, Iya. Iya. Bopeta ini dong. Lumayan mau gitu. Dan hobi ibu itu yaitu tadi ibu suka menanam, kemudian ibu juga suka mengajar kan, karena ibu juga suka berinteraksi dengan beberapa banyak murid, beberapa dan buku banyak murid. Nah, udah kan, udah kenal ibu kan? Saya siapa? Ibu Rilani. Jadi hari ini materi yang akan ibu sampaikan itu adalah peredaran dana manusia. Nah, sebelum kalian tahu nih tentang peredaran dana manusia, yang tahu nggak darah itu apa? Cairan merah. Ya, ada lagi Cairan dari tubuh. cairan dari tubuh. Ya. Cairan dari tubuh itu banyak loh sebenarnya. Cuma kalau dalam bentuk ilmiahnya, itu yang tadi dijelasin sama siapa? Kamu tahu? Ardan Bu. Iya, dan itu adalah cairan berbentuk cairan berwarna Merah. Bentar ya. Jadi kalian sebelum mata pelajaran itu belajar apa? Matematika. Matematika. Iya. Pusing banget. Aku. Bentar ya, ini pakai Oh, apa Bu? buat data. Belajar apa nih? Peredaran dana. Iya, sebelum mata pelajaran itu kan matematika. Jadi sama siapa? Yuri. Gurunya apa tuh? Enak banget. Jadi nenek kita jadi Kenapa itu? Enggak itu. Ya kayaknya. Kayak saya ya Bu. Seger. Bagaimana? Kita bercanda. Nanti kelas malah. kita akan mulai masuki pelajaran mengenai sistem peredaran dana manusia. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari yang namanya apa sih itu darah. Kalian harus ingat, darah itu adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi yang diantarkan itu bukan cuma hormon doang nih untuk di dalam darah kalian, tapi juga mereka mengantarkan nutrisi dan oksigen. Jadi darah itu juga penting untuk oksigen. Jadi bukan karena jangan beranggapan bahwa oksigen itu ya kalian butuh udara, tapi darah kalian, kalau darah kalian bagus, ini akan memperbaiki oksigen kalian selama kalian beraktivitas. Paham? Kemudian di dalam darah itu juga memiliki tugas untuk tubuh. Ada yang tahu nggak tugas darah dalam tubuh itu seperti apa? Kalian kira-kiranya tugas darah tuh selain cuma berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi dan oksigen, ada lagi nggak tugasnya selain itu? Ada yang tahu? Nah, tugas utama dalam darah adalah mengangkat racun yang ada dalam tubuh. Jadi, ketika racun itu nantinya akan diberikan ke organ lain yang bertugas
ngasih gambaran kayak misalkan apa sih yang beracun? Bisa ular. Nah, bisa ular kan itu beracun. Ketika kalau misalkan digigit, darah dari racun itu akan masuk ke dalam darah tubuh manusia yang digigit tersebut. Nah, racun tersebut akan menyebar, nanti akan perlahan menyebar ke dalam organ tubuh. Dan nanti nih yang akan menahannya dan akan mengangkat yaitu adalah darah. Jadi emang nggak terlalu spesifik, darah itu nggak terlalu besar pembantuannya dalam mengangkat racun. Tapi untuk menghindari misalkan dia akan memperlambat kematian. Misalkan bisa racun itu kan lumayan bahaya untuk di dalam tubuh manusia. Nah, nanti yang menahan itu adalah darah. Nanti emang berapa persen sih jangka kematian dalam orang yang digigit tersebut? Misalkan digigitnya jam 7. Ya, perkiraannya itu kalau misalkan darah di dalam tubuh itu bagus, dia akan menahan sekitar 60%. Berarti jangka waktu untuk dari digigit untuk kematiannya, untuk matinya adalah sekitar 2 jam. Jadi memperlambat sebelum memang ketika darahnya sudah tidak mampu untuk menahan racun tersebut, berarti ya salah. Jadi tugas utamanya adalah mengangkat racun ya. Tadi darah apa sih darah itu? Yang tahu? Yang mengatakan kemudian nutrisi, kemudian terus darah bertugas untuk mengangkat racun. Iya, tuh. Jadi diingat ya teman-teman. Terus, jadi deh, udah ada anak duduknya. Kelihatan kan? Kemudian, mengapa darah itu penting untuk tubuh kita? Selain mengatakan hormon, nutrisi, oksigen, semangat racun, ada nggak sih yang lebih penting untuk tubuh kita darah tersebut? Ada kekuatan atau energi. Nah, lanjut ada lagi. Seperti yang tadi dijelaskan, adalah kalau misalkan di dalam tubuh kita bagus, berarti dia bisa menjaga kesehatan. Nah, dalam pentingnya darah tersebut berarti penting nih dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Meskipun hanya berdurasi sekitar 7% dalam persen dari bobot tubuh, darah menjalankan berbagai fungsi vital yang mendukung kehidupan. Berarti sangat penting karena untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. kesehatan dan fungsi tubuh. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem darah manusia. Dan tadi kita belajar darah, sekarang kita belajar sistem darah manusia. Ada yang tahu nggak sistem darah manusia itu apa? Pengertiannya sebelum dijelaskan di sini apa sih sistem darah manusia? Jadi kalau darah kan untuk keperluan di dalam tubuh kita. Nah, kalau sistem darah manusia itu seperti apa? Ada nggak artinya apa?
dan beberapa organ yang terkait bekerja sama untuk mengedarkan darah. Jadi darah itu dia nggak tersendiri, dia dibantu oleh beberapa organ. Nah, sedangkan jantung bertindak sebagai pompa darah. Jadi darah sama jantung itu bahasanya mereka saling berkaitan. Darah itu mengalir dan jantung itu adalah bagaimana sistem pengerjaan darah itu akan dipompa oleh jantung. Nah, sedangkan pembuluh darah itu seperti arteri, vena, kapiler akan membantu mengalirkan darah. Jadi ada 3 nih yang berkaitan, darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, fungsi. Nah, fungsinya ada berapa? Ada tahu nggak? Banyak. Tuh, banyak. Ada 8. Yang harus kalian ingat nih intinya ya. Ada 8. Yang pertama adalah mengedarkan, oksigen. Ya. Kenapa peredaran darah itu mengedarkan oksigen? Karena akan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua adalah mengeluarkan nutrisi. Darah membawa nutrisi. Jadi glukosa ke satu tubuh untuk produksi energi. Jadi ada yang pertama adalah apa nih? Mengedarkan oksigen, mengeluarkan nutrisi. Nah, yang ketiga mengeluarkan Limbah. Nah, jadi di dalam tubuh kita tuh ada limbah. Limbah Nah, tubuh. limbahnya itu adalah membawa CO2 dan limbah dari sel-sel untuk dibuang dari tubuh. Kayak misalkan racun-racun yang udah, jadi di dalam tubuh kita tuh ada racun-racun yang negatif. Nah, nanti racun-racun yang negatif itu disebut limbah. Nah, nanti misalkan mereka akan dibantu mengeluarkannya dari darah tersebut. Paham kan? Udah. Nah, kemudian yang keempat kita adalah perlindungan tubuh fungsinya. Perlindungan tubuh karena sel darah putih, jadi ada 2, ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kalau sel darah putih dia akan melindungi tubuh, berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Kemudian yang kelima menjaga suhu tubuh. Nah, menjaga suhu tubuh biasanya di sini adalah regulasi suhu tubuh dengan mengatur aliran darah ke kulit dan organ internal. Keenam, mengedarkan hormon. Darah mentransportasikan hormon ke berbagai organ dan jaringan untuk mengatur fungsi tubuh. 7, mengatur tekanan darah. Sistem peredaran darah juga berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah yang tetap untuk menjaga sirkulasi darah yang sehat. 8, memulihkan luka. Nah, dia fungsinya tuh hampir sama kayak perlindungan tubuh. Di sel darah putih itu akan membantu melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan sel darah merah akan memulihkan luka. Jadi darah membantu dalam proses penyembuhan dan membawa faktor-faktor penyembuhan ke area luka. Jadi ketika misalkan di kalian tangannya kena silet atau tangan kalian kena pisau, nanti kan akan keluar darah. Nah, darah itu kalian nggak usah panik. Darah itu akan membantu area luka kalian tersebut dan akan melakukan pembekuan. Berarti di sini darah itu sehat. Berarti dari di sini darah itu membantu dalam luka kalian untuk penyembuhan. Jadi jangan usah panik nih kalau misalkan kalian kena apa-apa, kecuali kalau tangan kalian kena apa tuh, gergaji. Iya, itu apa? Itu kalau kecil, nggak usah panik. Itu darah kalian yang untuk penyembuhan lukanya. Kemudian organ peredaran darah manusia ada berapa? Pertama, pembuluh darah. Nah, kalau jantung adalah organ berbentuk seperti pompa yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh darah itu mencakup arteri, vena, kapiler. Kemudian arteri itu akan membawa darah ke oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.
Lebih baik Awalnya siapa ya? Kalau gitu Mas. Iya, ini soalnya ya mulutnya. Ya, Jadi kayak privat gitu ya. Nah, di sini nanti ibu akan meminta kalian menjadi 5 kelompok, cewek, putra, putri. Jadi ada 5 kelompok gabung ya. Ya, kalian boleh. Dari siapa nih yang mau spin? Silakan pakai spin atau spin sendiri. Oke, dari kan ini dari siapa? atas bawah ya. Atas bawah. Cowok-cowok. Gak bisa, nanti kita akan Kenapa nggak ada cowok dulu? Iya. Aku yang baru sekarang ya. Maaf. Yang salah. Iya. Gimana sih? Nah, nih spin dulu, Putra. Kita bisa tahu ininya dia gimana. Nanti kan pertama ini kelompok pertama siapa? Ini kelompok pertama dia kelompok dua. Kelompok pertama gua. Itu bisa yang sendiri. Kita kenapa kali ya? Randy, kelompok pertama. Tunjukin dong. Pati. Pasti ada cece. Iya, jadi kan bisa nyampe. Yang putih pasti bahagia. Randy dia udah ya? Randy dia udah belum ada apa Nih, Mana yang siap? Pati lagi. Aku sana. Randy mau masuk dari satu sahabat loh. Aduh. Tuh, lihat tuh itu kenapa? Nah, ini siapa? Ada Ramadan ya? Oh, ini di sana ini. Nanti sekarang kayaknya. Oke, kelompok 1. Tadi itu siapa? Kenapa ini gak
pakai apa? Tuh, lagi Pakai tuh. Oh, boleh pindah. Boleh. tapi jangan jauh-jauh ya. Pakai tuh. Langsung aja ya, ada menggambar 3 jam. Cepatan, cepat. Kurang soleh ya? Kasih nama. Kasih nama. Kecil, kamu suka kayak gini? Bapaknya? Kita Kamu Mustafa. Kamu gambar apa nih? Itu dari yang iya. Tadi yang kopi. Ya, mau tahu ya? Takut sih. Kiri kapan? Kali ya? Di sini. Lu di mana? Kecil-kecil. Takut tahu nggak ada apa-apa. Sabar dong, kita nanti di acara sini kita di Hasil aja kan. Kan kayak gambar bang. Iya, kalau kulit. berisik banget dan guys. Diam lah, diam. Kayak sendiri ini kayak selang lagu. Bener. Oh, itu beneran kan? Iya bener. Oke, anjay. Tuh, ini aku pikir gini. Oke, gimana udah selesai? Ya. Boleh kembali? Oke. Ibu. Ibu. Tangan kecil. Ini Bu. Oke. Nah. Kamu.